Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, setelah kita melalui pembelajaran di semester 1, saatnya kita sudah memasuki di semester 2. Semoga nilai-nilai kalian tidak mengecewakan ya, walaupun kita masih belajar di rumah saja. Sebelum menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi, kita harus tahu dulu kompetensi dasar pada materi ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya, kompetensi dasar dalam segi keterampilannya adalah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, 3.8-nya adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dan dari segi keterampilannya adalah menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan atau aspek lisan. Anak-anakku, pernahkah kalian ke museum? Pasti dalam pikiran kalian banyak sekali pertanyaan mengenai museum itu. Mulai dari apa itu museum? Apa saja jenisnya? Lalu, apa saja sih kegunaan dari museum itu? Dan banyak lagi pertanyaan itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa dijawab melalui teks laporan hasil observasi. Oleh karena itu, mari kita simak bagaimana teks laporan hasil observasi itu. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Dari pengertian teks laporan hasil observasi tadi, maka dapat dilihat bahwa tujuan dari laporan hasil observasi adalah menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat dijelaskan secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Sehingga ciri-cirinya yang pertama adalah mengandung fakta. Nah, fakta di sini bahwa hasil observasi yang dilakukan adalah bersifat kebenaran, dapat dibuktikan, dan tidak bersifat objektif. Artinya dia tidak mengandung keberpihakan kepada siapapun. Ditulis secara lengkap, artinya permasalahan yang ditulis dalam laporan hasil observasi merupakan permasalahan yang telah dirinci dan telah dirunut secara sistematis dari sudut pandang keilmuan. Kemudian dalam teks laporan hasil observasi ini tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat huru-hara dan juga dapat menyinggung siapapun karena ini adalah bersifat objektif. Kemudian dari teks laporan hasil observasi ini disajikan secara menarik, artinya setelah ditulis maka siapapun dapat tertarik untuk membacanya dengan pilihan kata, kemudian pilihan judul yang membuatnya lebih jelas dan lebih logis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan,
konsep atau ekosistem tertentu. Seperti pada contoh yang kalian lihat ya. Mengidentifikasi ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Karena teks laporan hasil observasi merupakan sebagai bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan, maka laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Misalnya saja, istilah dalam bidang ekonomi, kimia, kedokteran, politik, kemudian sains, dan sebagainya. Salah satu kegiatan menyimpulkan teks observasi adalah dengan cara menyimpulkan isi dalam bentuk diagram. Caranya adalah yang pertama, kita harus mengetahui informasi apa yang terkandung di dalam teks tersebut. Misalnya saja informasi tentang buah manggis, maka yang akan kita kumpulkan adalah informasi tentang manggis secara umum, ciri khusus dan daun manggis, ciri khusus bunga manggis, dan sebagainya. Setelah itu, kita akan merinci bagian-bagian ide pokok dalam setiap paragraf. Setelah diketahui seperti itu, maka kita memilah topik atau bagian-bagian tersebut dalam bentuk pohon. Pada pohon diagram seperti ini. Nah, tuliskan saja informasi apa saja yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi buah manggis itu pada daun-daun yang ada di dalam pohon diagram. Menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi. Di dalam teks hasil observasi, struktur dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, di dalam teks hasil observasi, kesimpulan boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Pada pernyataan umum adalah pernyataan yang bersifat definisi, berisi tentang kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Misalnya saja, kita di dalam teks hasil observasi itu membahas tentang flora atau bunga, maka yang kita masukkan dalam pernyataan umum itu adalah apa nama Latin dari bunga tersebut, lalu asal-usul kelasnya seperti apa, dan informasi-informasi apa saja yang terdapat pada subjek yang dilaporkan. Sedangkan ciri kebahasaannya pada pernyataan umum ini adalah banyak menggunakan istilah-istilah dalam bidang tertentu, kemudian definisi yang menggunakan kata adalah dan merupakan. Nah, penggunaan kata itu sebagai pembeda pada kalimat definisi. Selanjutnya, pada struktur bagian deskripsi bagian itu berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau membahas tentang binatang, maka deskripsi bagian ini membahas tentang ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Atau kalau dia tadi membahas tentang tumbuhan, maka perinciannya adalah ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian. Selanjutnya, kalau kita membahas tentang hutan bakau tadi, maka kita akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri hutan bakau, di mana lokasi tempat tinggalnya, kemudian apa saja manfaat yang ada di dalam hutan bakau tersebut.
Sedangkan ciri kebahasaannya pada deskripsi bagian ini adalah menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Biasanya di deskripsi bagian menggunakan juga istilah-istilah dalam bidang ilmu, kemudian menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Selanjutnya juga pada istilah kebahasaan ini juga dia menggunakan kata sambung, misalnya yaitu, kemudian selain itu, di samping itu, dari segi itu, dan sebagainya. Nah, tadi di kesimpulan pada yang terakhir strukturnya, kesimpulan ini berisi ringkasan hal umum yang dilaporkan, tapi apabila tidak dimasukkan ke dalam teks atau observasi tidak apa-apa. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai struktur teks laporan hasil observasi, kita lihat pada contoh berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Anak-anakku, setelah tadi kamu mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi, kamu juga mengetahui ciri dan tujuannya, lalu kamu juga tahu bagaimana cara menyajikan isi teks laporan hasil observasi, ditambah lagi dengan struktur dan bahasa yang terkandung pada teks laporan hasil observasi. Maka tugas kalian adalah kalian menyajikan isi teks laporan hasil observasi di pohon diagram yang akan Ibu bagikan di sini. Kalian boleh banyak bertanya kepada guru-gurumu, kemudian bertanya dengan teman-temanmu, dan lakukan itu hanya di rumah saja. Silakan mengerjakan. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Demikianlah tadi pembelajaran yang kita lalui bersama-sama. Semoga Ananda sekalian dapat mengerti atas apa yang telah disampaikan pada teks laporan hasil observasi, dan diharapkan kalian jangan pernah jenuh untuk terus belajar, karena dengan ilmu kita bisa menggapai semua yang menjadi impian Anda. Semoga nanti di video pembelajarannya akan kita terangkan bagaimana caranya menyajikan laporan teks hasil observasi beserta cara menyajikannya. Nah, jangan lupa like dan subscribe, selalu dinantikan. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.